Ibu dan teman-teman yang terkasih, kembali hadir bersama Bapak Ibu dan teman-teman dalam sapaan iman di awal pekan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Perkenankan kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga boleh berefleksi serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan menurut Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat banyak orang, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pada hari Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Anung dengan tema tak terbatas kasih dan kuasanya. Tak terbatas kasih dan kuasa Tuhan. Berkaitan dengan tema ini, kita akan melanjutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada pekan ini, dengan ucapan bahagia dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan seringkali kita merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Kita berduka cita, kita merasakan kegagalan, merasa haus dan lapar, kita merasa tidak damai, kita merasa salah karena telah membela kebenaran. Dan terkadang kita menjadi putus asa karena hal-hal yang tidak baik senantiasa kita rasakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, terkadang setiap pergumulan itu
kita hayati sebagai hal yang tidak baik. Kita hayati pergumulan itu sebagai sebuah kesialan, sebagai sebuah karma, dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk. Tapi ternyata dalam firman Tuhan yang kita baca bersama, Tuhan memakai setiap unsur dalam kehidupan kita, dan Tuhan pakai itu untuk kita memperoleh kebahagiaan. Bagi kita yang miskin di hadapan Allah, kita miskin di dunia, tidak punya uang, tetaplah berbahagia, sebab suatu hari nanti kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita akan dikayakan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar materi, tetapi juga hati, kedamaian, kekayaan yang tidak bisa dinilai adalah yang terpenting. Karena itu berbahagialah sekalipun tidak punya uang, tetapi masih memiliki sukacita dan damai sejahtera. Artinya kita masih dikayakan oleh Tuhan. Kita masih menjadi orang yang kaya. Bagi kita yang berduka cita, jangan khawatir. Rasa duka cita akan dihilangkan oleh Allah dan digantikan dengan kebahagiaan penuh. Kita akan dihibur oleh Allah. Bukan hanya sekali dua kali penghiburan yang datang, tetapi setiap saat. Bagi kita yang sering kali ditindas, kita haus dan lapar akan kebenaran, jangan juga khawatir. Kita patut berbahagia, sebab ketika dalam penderitaan itu kita akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan karena kita bertindak dengan benar. Sekalipun orang-orang menyalahkan kita, mengucilkan kita atas satu kesalahan, jangan khawatir, tetaplah berbuat baik dan berbahagialah. Kebahagiaan-kebahagiaan yang lain atas pergumulan juga akan diberikan Allah kepada kita. Jangan pernah khawatir. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti begitu saja. Mujizat itu akan nyata bagi kita dalam bentuk apapun itu. Akan dihadirkan oleh Tuhan dan akan kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, hidup hanya sekali. Dan mari kita nikmati hidup kita ini dengan penuh rasa sukacita dan damai sejahtera. Kita nikmati setiap perjalanan lika-liku kehidupan, setiap proses, setiap alur yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita jalani. Hidup hanya sekali, harus berbahagia, harus bersukacita, harus damai, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan yang paling bahagia. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, untuk menjadi orang yang bahagia, mari kita memohon kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan, sehingga boleh setiap pergumulan kita jalani dengan senyuman, dengan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, mohon ampun bila selama ini kami menjadikan diri kami sebagai orang-orang yang tidak bahagia. Kami mengekang diri kami sendiri untuk berekspresi. Kami mengekang diri kami sendiri untuk menjadi bahagia. Kami sadar Tuhan bahwa pergumulan pun dapat menjadikan diri kami sebagai orang yang bahagia. Sebab melalui pergumulan Engkau mengubah hidup kami menjadi lebih baik.
Izinkan kami untuk terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan izinkan kami Tuhan untuk menikmati hidup kami setiap harinya dengan penuh sukacita. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia dan yang bersyukur. Inilah kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, demikianlah sapaan iman di awal pekan. Kiranya boleh firman Tuhan tentang ucapan bahagia membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih berbahagia, lebih bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.